Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari modul 1, yaitu tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara bersama saya Rizka Ambarsari, calon guru penggerak angkatan 11, dengan bimbingan dari fasilitator saya Ibu Nazliyah Yulianti dan pengajar praktik Ibu Mary Ivanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidikan menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Ide gagasan yang sesuai dengan pemikiran KHD: 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. 3. Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. 5. Pendidikan berpusat pada murid. 6. Pendidikan budi pekerti. 7. Mendidik diibaratkan seperti menanam padi. 8. Belajar sambil bermain. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu menyalurkannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon, yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid, harus kita terapkan. Sebagai pendidik, kita juga harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. 3. Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Tripusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktek pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari 1. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. 2. Karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah. Dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. 3. Masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran. Pendidikan harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. 5. Pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca,
Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, disiplin, kekritisan, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan kinerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. 6. Pendidikan budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. 7. Mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat, atau merdeka belajar. Tapi, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 8. Belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas dan tidak memberikan hukuman kepada murid, tidak marah-marah saat mengajar, lebih sabar dalam membimbing murid. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangannya dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat dan pendorong untuk murid. Solusinya, menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum